Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Zoom pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan kelompok sampaikan, yaitu tentang analisis kebutuhan, identifikasi dan definisi masalah, menentukan kegiatan yang akan dilakukan, strategi dan atau teknik pelaksanaan public relation, evaluasi kegiatan PR. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Reisha. Kepada Reisha kita persilahkan. Baik, saya Rasya Kairatul akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan, identifikasi, dan definisi masalah. Sebelumnya, analisis kebutuhan adalah proses untuk memahami dan menentukan kebutuhan pengguna atau organisasi dalam suatu proyek, sistem, atau produk. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta merancang solusi yang tepat agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Identifikasi masalah adalah tahap awal dalam analisis kebutuhan, di mana kita mencari tahu dan memahami masalah utama yang dihadapi oleh pengguna atau sistem saat ini. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam identifikasi masalah yaitu yang pertama, melakukan observasi, mengamati langsung situasi atau proses yang sedang berjalan, menganalisis kinerja saat ini, dan mencari kelemahan atau kendala yang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi, di mana melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti pengguna, pelanggan, atau stakeholder. Yang ketiga, menganalisis penyebab masalah, di mana menggunakan metode seperti root cause analysis atau analisis akar masalah untuk menemukan penyebab utama dari suatu permasalahan. Definisi masalah yaitu, setelah mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, merumuskan masalah dengan spesifik. Hindari perumusan masalah yang terlalu umum atau luas. Gunakan pendekatan SMART seperti spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound, agar definisi masalah lebih terarah. Yang B, menentukan ruang lingkup masalah. Menjelaskan batasan dari permasalahan agar solusi yang dirancang tidak keluar dari fokus utama. Misalnya, jika permasalahan adalah rendahnya efisiensi produk, apakah itu disebabkan oleh tenaga kerja, peralatan, atau prosedur kerja? Yang C, menghubungkan masalah dengan tujuan solusi. Menyusun pernyataan masalah yang menggambarkan kondisi saat ini, dampaknya, dan harapan ke depan. Contohnya, saat ini tingkat kesalahan dalam pengelolaan data pelanggan mencapai 15%, yang menyebabkan keterlambatan dalam layanan pelanggan. Solusi yang diperlukan harus dapat menurunkan tingkat kesalahan ini hingga di bawah 5%. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin sebelumnya moderator. Materi yang kedua yang saya sampaikan yaitu menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Menetapkan kegiatan dalam public relation atau PR memerlukan pendekatan strategis yang sistematis. Berdasarkan berbagai sumber jurnal, berikut ada beberapa langkah yang umum ditetapkan. Yang pertama, pendefinisian masalah atau fact finding. Mengumpulkan data dan informasi mengenai situasi, pendapat, sikap, dan reaksi publik terhadap kegiatan, kebijakan, atau produk organisasi. Langkah ini penting untuk memahami kondisi aktual sebelum merancang strategi PR. Yang kedua, perencanaan dan pemrograman atau planning and programming, yaitu merinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap ini melibatkan penyusunan rencana secara teratur dan berurutan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, pelaksanaan dan komunikasi atau actuating and communicating. Melaksanakan kegiatan PR sesuai dengan rencana yang telah disusun serta menyampaikan pesan kepada publik melalui saluran komunikasi yang tepat. Yang keempat, evaluasi program atau evaluation.
menilai efektivitas program PR yang telah dijalankan dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui keberhasilan program dan sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Langkah-langkah di atas dikenal dengan four-step public relation process yang dikemukakan oleh Catlip, Center, and Brown. Proses ini bersifat dinamis dan saling menetapkan kegiatan dalam public relation atau PR memerlukan pendekatan strategis yang sistematis berdasarkan berbagai sumber jurnal tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reisha. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Melisa. Kepada Melisa kita persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Melisa Dwi Purwanti dengan NIM 24002030. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait strategi dan teknik pelaksanaan public relation. Strategi public relation adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan citra merek dan reputasi organisasi di mata publik, pelanggan, investor, dan stakeholder lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi marketing public relation yang dapat digunakan untuk memperkuat citra sebuah merek atau organisasi di mata publik. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik dan relevan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat artikel, foto, atau video yang bisa dipublikasikan di media sosial atau situs web perusahaan. Konten yang menarik dan relevan akan membantu meningkatkan popularitas merek dan membangun hubungan positif dengan publik. Yang kedua, yaitu mengadakan acara yang melibatkan masyarakat atau pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, atau acara amal. Melalui kegiatan ini, perusahaan dapat memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan atau masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan amal atau sosial. Dalam melakukan kegiatan ini, perusahaan dapat membantu masyarakat atau lingkungan sekitar, sekaligus membangun citra positif di mata publik. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu, mengadakan kampanye peduli lingkungan, atau memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang keempat yaitu menggunakan influencer marketing. Strategi marketing public relation yang terbaru dan sedang populer saat ini adalah dengan menggunakan influencer marketing. Dalam influencer marketing, perusahaan bekerja sama dengan influencer atau selebriti untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu adalah teknik pelaksanaan public relation. Teknik humas menurut Firsan Nova atau yang lebih dikenal dengan bauran humas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu publication atau publikasi. Publication adalah cara humas dalam menyebarkan informasi, gagasan, atau ide kepada kalayaknya. Yang kedua yaitu event atau acara. Acara adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam proses penyebaran informasi kepada kalayak. Yang ketiga yaitu news atau pesan atau berita. Pesan atau berita adalah informasi yang dikomunikasikan kepada khalayak yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang disampaikan bertujuan agar dapat diterima oleh khalayak dan mendapatkan respon yang positif. Yang keempat yaitu citra perusahaan. Citra perusahaan adalah cara pandang khalayak kepada suatu perusahaan terhadap segala aktivitas usaha yang dilakukan. Citra yang terbentuk dapat berupa citra positif maupun negatif, tergantung dari upaya apa saja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan citra positif demi keberlangsungan sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu hubungan dengan khalayak. Hubungan dengan khalayak adalah sebuah relasi yang dibangun dengan khalayak, yaitu stakeholder, media, masyarakat di sekitar perusahaan. Yang keenam adalah social responsibility. Social responsibility merupakan wacana yang sedang mengemukakan di dunia bisnis atau perusahaan. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya yaitu
tentang evaluasi kegiatan public relation. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengutip dari buku Managing Public Relations yang ditulis oleh James E. Gurning dan Todd Hahn tahun 1984, terdapat 5 tahapan penting evaluasi program kehumasan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang spesifik dan terukur, yang dimana sebagai contoh yaitu kita membuat kampanye melalui Instagram Live dengan total 10.000 penonton. Nah, yang kedua yaitu mengukur dampak dari program yang sudah kita jalankan. Itu harus ada angka konkret yang bisa dijadikan acuan bahwa program tersebut berhasil dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Maksudnya di sini ialah setelah kita mendapatkan data yang konkret dari tahapan kedua itu, analisis data harus digunakan Analisis data harus dilakukan melihat penilaian publik baik positif maupun negatif akan program kehumasan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Proses pengumpulan data tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti survei, forum diskusi, maupun wawancara. Nah, yang keempat yaitu membuat laporan tentang hasil program kehumasan yang ditunjukkan untuk pemimpin perusahaan, yang dimana pemimpin berhak mengetahui sumber daya yang telah dipakai selama program kehumasan tersebut diselenggarakan. Nah, yang terakhir yaitu mengambil keputusan dari laporan program kehumasan, yang dimana hasil yang telah dicapai tadi bisa menjadi pertimbangan untuk program kehumasan selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yaitu analisis kebutuhan dalam public relation bertujuan untuk memahami masalah dan kebutuhan komunikasi suatu organisasi, termasuk mengidentifikasi tantangan dan citra yang ingin dibangun. Setelah itu, kegiatan PR ditetapkan berdasarkan pendefinisian masalah, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan komunikasi, evaluasi program, eksekusinya Eksekusinya menggunakan berbagai strategi seperti membuat konten yang menarik dan relevan, mengadakan acara yang melibatkan masyarakat atau pelanggan, melakukan kegiatan amal atau sosial, menggunakan influencer marketing. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui menentukan tujuan yang spesifik dan terukur, mengukur dampak dari program yang sudah dijalankan, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat laporan tentang hasil program kehumasan yang ditujukan untuk pemimpin perusahaan, mengambil keputusan dari laporan program kehumasan. Hanya itu yang dapat kelompok sampaikan. Lebih kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.